Insya Allah mulai besok bakal kerja langsung. Kalau Bang Anung besok masuk ke Diklat di Magelang, besok Bang Dul akan ngobok kali seluruh Jakarta. Ya, tentu kemarin Ibu menyampaikan masalah tugas dan fungsi. Ya harus gitulah, harus dengar kata emak, ya kan? Kalian itu dari Kendengah Banteng harus nurut, harus mangut apa kata emak, ya. Nanti kalau nggak ngikut kata emak, bahaya. Ntar emak kalian ngamuk, ya. Kemana sih dia? Tenang. Kok dicari-cari nggak ada sih? Ternyata dia di sini. Saya nyari-nyari dari tadi Bang Masinton. Ternyata Bang Masinton di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Sidul yang kemarin dilantik sebagai wakil gubernur bersama Pramono Anung ya. Pramono Anung sebagai gubernurnya, gubernur Jakarta. Dan untung saja teman-teman ya, walaupun selama ini Sidul itu kalau ngomong itu sundul langit ya, songongnya kagak ketulungan, ya untung saja dia akhirnya menang sebagai calon wakil gubernur Jakarta pada saat itu, dan sekarang telah dilantik sebagai sebagai wakil gubernur ya. Dan kemarin begitu dia dilantik sebagai wakil gubernur, dia langsung berpidato ya kepada para pendukungnya bahwa dia akan menyambangi alias mengobok-obok sungai di Jakarta. Wah. Perasaan dulu Jokowi suka main ke gorong-gorong dihujat habis-habisan ya oleh anak-anak Abah dan juga anak-anak Kebo ya. Kok setelah jadi wakil gubernur Jakarta, Sidul malah mau mengikuti jejak Jokowi. Selain itu teman-teman, ada juga kabar dari si Blimbing Sayur ya, alias Samsul alias atau asam sulfat ya. Tentu teman-teman tahu siapa yang saya maksud ya, yang dilantik kemarin ini sebagai Bupati Tapanuli ya, dan akhirnya disalamin oleh Gibran. Waduh. Kalau aku mungkin sudah pakai topeng aja ya, atau minum racun sekalian. Ya malu banget lah, ya kan? Dulu mencaci maki, agak ketulungan ya kan, mencaci makinya. Sekarang nggak tahunya yang dicaci maki jadi wakil presiden, yang mencaci maki cuma jadi bupati. Untung aja jadi bupati ya kan, kalau nggak jadi malah lebih parah lagi ya kan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Insya Allah mulai besok bakal kerja langsung. Kalau Bang Anung besok masuk ke Diklat di Magelang, besok Bang Dul akan ngobok kali seluruh Jakarta. Dan besok pagi Pak Gub akan berangkat ke Magelang. Sudah cukup? Alhamdulillah Sidul selama seminggu jadi gubernur. Lumayan bisa jadi gubernur seminggu. Sekali lagi abang ucapin terima kasih. Iya. Ini siapa ya netizennya yang menyandingkan videonya Sidul yang sedang menyombongkan dirinya, karena ya bukan menyombongkan diri sih ya, tetapi karena udah bawaannya macam kayak gitu, jadi omongannya bagi orang yang tidak mengenalnya seperti saya ini itu terkesannya sangat tinggi sekali ya, songong lah seperti itu. Dan disandingkan dengan video penahanan sang sekjen sebagai tersangka KPK.
maksudnya, apakah, Sidul ini akan menyusul gitu maksudnya, menyusul, sang sekjen gitu pakai rompi oranye? Ya kita tunggu aja ya, lanjut lanjut. Ya, tentu kemarin Ibu menyampaikan masalah tugas dan fungsi. Ya harus gitulah, harus dengar kata emak, ya kan? Kalian itu dari Kendanga Banteng harus nurut, harus mangut apa kata emak, ya. Nanti kalau nggak ngikut kata emak, bahaya. Ntar emak kalian ngamuk, ya. Buktinya kemarin Pak Jokowi kan nggak mangut-mangut lagi apa kata emak Banteng. Langsung dibenci mereka, langsung dipecat dari PDIP. Nah nanti kalian juga begitu, harus mangut. Namanya kalau sudah masuk ke sarang banteng harus nurut apa kata emak, ya. Karena kalian itu dalam genggaman emak, nggak boleh nggak mangut, harus, ya. Kalian sudah diikat kayak banteng sini, ya, yang bisa ditarik. Tarik terus kan sama emak, dikit-dikit apa kata emak, dikit-dikit harus ikut kata emak. Nah, ya emak kalian harus mengikuti peraturan pemerintah Pak Prabowo dong. Nggak mungkin nggak ngikut. Sama mau cari posisi aman, kan lagi bermasalah. Banteng lagi bermasalah coy. Buktinya sekjennya udah pakai kalung, pakai gelang. Cantik loh gelangnya Astu, dan sampai pakai rompi orange. Aduh, nangis kan tuh sekjennya loh coy, sekjen klien. Kalian kok nggak tengoklah, besuklah sekjen kesayangan klien. Masa dibiarkan sekjennya? Udah tamat drama Koreanya Hasto, nggak ada lagi nangis-nangis ya. Tuh, mak kalian kemana? Belum pulang? Suruh pulang lah, mak. Anak kesayangan mama udah di tangannya sudah kasih gelang gitu. Pulang lah mak. Kasihan loh anak kesayangan mak. Ya, suruh pulang maknya. Aduh, makanya janganlah kalian sekali-sekali selalu nurut kata emak. Harus mandiri. Masa udah pada gede nggak bisa ambil berapa sendiri, ide sendiri, kerja sendiri. Jangan terus dengar dikit-dikit apa kata mak. Duh, payah kalian. Iya, ya harus manut dengan emak. Kalau nggak manut, wah langsung ada surat pemecatan. Ah, iya, habis dipecat langsung dicaci maki ya, langsung, dibuat narasi-narasi yang mencaci, memaki, menghina, memfitnah. Tetapi saya yakin teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh Sidul ya, yang mengatakan bahwa pesan Ibu Mama Ketum gitu kan, agar, patuh, dan, apa namanya tadi, patuh dan hormat gitulah kalau kurang lebihnya gitu ya, terhadap instruksi presiden gitu kan. Ya itu sih bukan nggak harus diinstruksikan oleh Ibu Ketum karena itu sudah kewajiban ya kan. Karena hierarki pemerintahan di Indonesia itu kan, pemimpin di daerah itu kan harus, patuh terhadap pemimpin yang ada di atasnya kan seperti itu. Kalau kita sebagai bupati misalnya atau gubernur harus patuh kepada presiden, menunggu instruksi dari Ibu Ketum partai. Waduh, gimana ceritanya ya kan? Lagi pula teman-teman ya, saya yakin instruksi yang disampaikan oleh Ibu Ketum itu kepada, Sidul itu dilakukan sebelum si Moncong kura-kura ditahan. Karena setelah si Moncong kura-kura ditahan, tadi malam ya muncul instruksi ya kan, surat yang, isinya menginstruksikan ya, kepala daerah untuk menunda ya kan, ke Magelang kan seperti itu. Iya, menurut saya, ya instruksi yang disampaikan oleh Ibu Ketum ini, bisa dikatakan melawan gitu ya, melawan pemerintahan ini sih menurut saya teman-teman ya. Oke lanjut.
Gubernur periode 2007-2012 Bapak Fauzi Bowo. Wakil Gubernur periode 2007-2012 Bapak Priyanto. Gubernur periode 2012-2014 Bapak Joko Widodo. Gubernur periode 2014-2017 Bapak Basuki Cahayapurnama. Gubernur periode 2017 Bapak Jarod Saiful Hidayat. PLT Gubernur periode 2016-2017 Bapak Sony Sumarsono. Gubernur periode 2017-2022 Bapak Anies Baswedan. Wakil Gubernur periode 2017-2018. Ya, inilah ya yang biasa dilakukan oleh anak-anak abah gitu kan, membanding-bandingkan. Ya iyalah ya kan, nggak ada di situ para pendukung Jokowi yang hadir ya kan. Iya, tentu yang banyak disambut itu adalah Ahok dan Abah ya kan, karena pendukungnya yang hadir banyak ya kan. Lagian udah nggak level lah ya kan. Jokowi itu memang mantan gubernur Jakarta, tetapi Jokowi itu levelnya udah nggak gubernur lagi, presiden ya, bahkan pemimpin internasional. Kalau macam-macam kayak gini, udah nggak ngefek gitu, bukan bagian dari sesuatu yang dibidik oleh Jokowi. Jadi ya udahlah ya, walaupun yang diteriakin Ahok sama Abah gitu, begitu meriah katanya. Kemudian Jokowi diteriakin Coba itu dengerin yang lain, mantan gubernur yang lain ketika disebutkan, sama aja juga nggak ada yang respon ya kan. Iyalah, nggak usah bikin hoak-hoak macam gini, narasi-narasi yang terlalu ya memuji-muji diri sendirilah. Faktanya Abah itu kalah, Ahok itu kalah elektabilitasnya dengan Jokowi ya. Lanjut. Dan saya bergembira sekali apalagi kalau Mas Anies sama Mas Ahok udah rukun dan kalau Jakarta begini, insya Allah Jakarta ini pasti akan lebih baik ke depannya. Seperti yang saya sampaikan berulang kali, saya nggak punya beban, saya pasti akan meneruskan apa yang baik yang sudah dibuat oleh Bang Yos, apa yang baik yang sudah dibuat oleh Bang Fokker, oleh Mas Anies, oleh Pak Ahok. Dan saya bergembira sekali apalagi kalau Mas Anies sama Mas Ahok udah rukun dan saya juga bersyukur yang dulu yang namanya Forkabi sama MBR nggak pernah bersatu sekarang rukun banget. Ini menunjukkan sudah waktunya Jakarta menatap ke depan untuk bekerja secara serius dan sungguh-sungguh. Iya, Anda bergembira ya kan ngelihat Ahok dengan Abah akur, tetapi saya sebagai warga negara Indonesia, sebagai rakyat justru melihat itu sesuatu yang kurang bijak gitu ya. Bahwa rukun itu bagus, tetapi kita harus ngelihat siapa orang yang kita rukuni, kan seperti itu ya kan. Kalau misalnya orang habis mencaci maki kita, kemudian menjatuhkan kita, kemudian macam-macam lah apa istilahnya ya. Pokoknya itu berniat buruk kepada kita ya kan. Menjerumuskan kita. Kemudian kita akur lagi. Yang menurut saya itu adalah itu mulia gitu ya. Tetapi untuk kelas-kelasnya para brahmana gitu loh. Kalau macam kita ini, macam Ahok seharusnya ya nggak perlu lah. Bagaimana mungkin ya kan. Orang yang sudah difitnah seperti itu. Sampai di penjara, sampai segala macam ya kan. Itu kalau saya haram hukumnya untuk akur lagi dengan orang tersebut. Dan itu juga pernah disampaikan oleh yang bersangkutan di masa dulu gitu kan, di televisi gitu loh, menyampaikan bahwa Ahok dengan Abah nggak akan mungkin bersama ya kan. Iya, kalau menurut saya baik oke baik ya kan, memaafkan oke memaafkan, tetapi ingat Ferguson ya, memaafkan bukan berarti melupakan, kan macam kayak gitu seharusnya. Lanjut.
Boy, mantep banget sekarang para bupati-bupati dan gubernur sekarang dilantiknya di istana, cuy. Yang pastinya biaya untuk pelantikannya pasti miliar-miliaran dong ya. Makanya Bapak Ibu yang wajahnya saat ini semuanya sumringah, kan udah disumpah juga semuanya sesuai dengan agamanya masing-masing. Bapak Ibu jangan lupa ya, pesan Pak Prabowo, kalian adalah pelayan rakyat, bukan raja-raja di daerah kalian. Jadi tolong diemban itu amanah dari rakyat. Kalian mengabdilah sama masyarakat. Tinggalin itu cara-cara memimpin old style ala-ala kerajaan ya. Jadi bukan rakyat yang harus kayak menyembah-nyembah banget ke kalian gitu biar kalian itu berbuat sesuatu. Tapi tolong inisiatifnya lebih banyak Pak, Bu. Kalau kalian semuanya ini butuh masukan apa sih buat daerah kita ini bagus dibangun, kalian tinggal pakai teknologi ini atau bisa gunakan orang-orang kalian ya yang tinggal di luar negeri buat ngasih masukan apa sih yang bagus dikerjakan di daerah-daerah kita ini biar daerah kita maju. Karena masa depan negara ini itu juga tergantung dari daerah-daerah yang kalian pimpin. Cuma mau ngingetin aja, sekarang masyarakat kritisnya itu 1000 kali lipat daripada 2 tahun yang lalu. Jadi kalian semuanya kepala daerah, hati-hati dalam berucap. Apalagi kalau misalnya menanggapi masalah-masalah internal daerah kalian. Tolong dijaga omongannya, jangan sampai blundar. Tindakannya juga tolong dijaga. Jangan sampai kalian semua ini berakhir dengan baju orange lagi, ya kan? Ini juga sekaligus menjadi pengingat untuk masyarakat yang ada di daerah-daerah sana. Gak usah lagi kalian itu menjilat-jilat kepala-kepala daerah kalian. Ingat kata Pak Presiden, mereka itu pelayan rakyat. Jadi seharusnya mereka yang harus memberikan pelayanan prima kepada rakyat. Kalian gak usah repot-repot melayani mereka. Nah, ini menarik sekali teman-teman ya. Jadi apa yang disampaikan oleh netizen barusan itu saya sependapat karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Prabowo beberapa waktu yang lalu ya. Bahwa pemimpin-pemimpin di daerah ya kan di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, termasuk di tingkat nasional gitu ya, presiden termasuk pembantu-pembantunya. Itu adalah pembantu rakyat ya kan. Jangan sampailah rakyat itu jadinya macam kayak pembantunya mereka. Mereka lah yang jadi pembantunya rakyat. Rakyat adalah majikan. Kan seperti itu. Jadi kalau saat ini ibaratnya ada ibu ketum yang menginstruksikan kepala daerah untuk melawan instruksi presiden, wah, itu yang harus dipertanyakan. Apanya Bang yang dipertanyakan? Ya pertama ibu ketumnya, kalau memang itu sudah mendarah daging dalam partai tersebut, maka keberadaan partainya yang patut dipertanyakan. Iya toh? Iya, lanjut. Ini parah nih. Kemana sih dia? Kok dicari-cari nggak ada sih? Ternyata dia di sini. Saya nyari-nyari dari tadi Bang Masinton. Ternyata Bang Masinton di sini. Oke lah. Pertama saya ucapin selamat kepada Bang Masinton telah dilantik ya untuk menjadi Bupati Tapanuli Tengah. Kita tahu kan Tapanuli Tengah itu kan daerah Sumatera Utara tuh. Itu tuh yang gubernurnya Mas Bobi. Ya. Keluarga Pak Jokowi. Menantunya. Bang Masinton nggak boleh ngelawan loh, kewalat kalau ngelawan. Bang Masinton kan bawahan dia. Harus nurut ya. Ya. Nah, apalagi sama Mas Wapres. Itu Mas Samsul. Itu harus ikut itu. Harus ikut program pusat, nggak boleh jalan sendiri-sendiri. Jadi guys, Bang Masinton ini dia tuh berhasil menjadi Bupati Tapanuli Tengah, yaitu di daerah Sumatera Utara, yang mana gubernurnya nanti itu Mas Bobi Nasution, menantunya Pak Jokowi. Sekedar kalian ketahui ya, bahwa Bang Masinton ini sangat keras sekali mengkritik Mas Wapres waktu itu.
Tapi nasib berkata lain. Beliau ini bawahannya Bobby, apalagi Mas Wapres, Mas Samsul. Ya mau nggak mau, orang yang dia benci dulu, mau nggak mau ya, karena ini ketatanegaraan kita, ya harus hormat. Coba Bang Masinton, saya pengen lihat dulu Bang Masinton hormat sama Mas Samsul, coba. Ini parah nih. Aja. Nah gitu dong. Iya, teman-teman ya. Video barusan walaupun masih berhubungan dengan apa namanya itu pelantikan ya kepala daerah baik bupati, wali kota maupun gubernur, tapi sudah tidak relate lagi dengan video-video sebelumnya yang membahas tentang Sidul, Pramono Anung gitu ya, kemudian Abah Ahok ya. Barusan sudah membahas tentang ayam sayur, belimbing sayur ya. Iya, siapa lagi kalau bukan kader elit partai terbesar di Indonesia yang gara-gara mencaci maki Gibran ya kan, kehilangan kursinya di DPR ya kan, kemudian mencalonkan diri sebagai calon bupati di Tapanuli dan alhamdulillah jadi. Coba bayangin kalau nggak jadi ya kan. Dan barusan parodinya disajikan dengan sangat apik oleh Mas Jimmy Suwilo ya, sangat menghibur sekali. Kalau saya jadi si ayam sayur barusan itu, aduh, mending minum racun aja dah. Iyalah, udah mencaci maki Gibran, belimbing sayur, asam sulfat dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya ketika pelantikan dia jadi atasan gua. Coba bayangin. Lanjut. Ini parah nih. Tenang. Iya, sangat parah sekali ya. Ini parah nih. Memalukan sekali ya, sampai sama netizen disenyumin aja ya. Nyindir tuh sama si bupatinya tuh ya kan. Tuh disalamin Gibran, gimana tuh Gibran sampai nggak ngelihat wajahnya ya kan, karena dia menahan tawa gitu. Mungkin dalam hatinya, ini orang yang dulu ngatain saya ternyata jadi anak buah gua. Aduh, makanya jangan terlalu berlebihan ya. Lanjut. Yo, Samsul, keluarkan kemampuan lo katanya ya kan. Masih ingat tentu teman-teman ya dengan ejekan yang disampaikan oleh orang yang satu ini ya. Dan tadi kita lihat bareng-bareng ya, kemarin dia dilantik sebagai Bupati Tapanuli ya kan, dan yang melantik adalah Prabowo didampingi oleh wakil presiden. Didampingi oleh belimbing sayur, didampingi oleh asam sulfat ya kan. Samsul. Aduh, tonton makanya toh ya, ngomong itu kalau menghina orang itu jangan terlalu berlebihan gitu kan, jangan berlebihan kali gitu loh. Kalau macam kayak gini gimana ya, untung aja ya kan muka kau muka tembok ya kan, politisi itu kan muka tembok, jadi nggak punya malu. Sekarang bilang A, besok bilang B, lusa bilang C ya, sekarang bilang A ternyata besok ketahuan itu bohong, besok bilang B, lusa ketahuan itu bohong. Ya nggak ngefek gitu loh. Coba kalau rakyat biasa macam kayak kita gini kan, kalau udah ketahuan berbohong atau prediksi kita salah, ngatain orang, ternyata orang yang kita katain jauh lebih sukses daripada kita. Aduh, malunya 7 turunan ya kan. Bukan hanya 7 turunan, 7 tanjakan, 7 belokan ke kanan, dan 7 belokan ke kiri. Iya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang Ahok ya dan Abah yang mendapat sambutan banyak teriakan oleh hadirin yang hadir.
ketimbang ketika MC ya, Master of Ceremony menyebut nama Jokowi sebagai mantan gubernur Jakarta. Ya iyalah ya kan. Itu bukan sesuatu hal yang aneh gitu. Wong yang hadir para pendukung mereka berdua ya kan, lokasinya di Jakarta. Sementara Jokowi ini kan orang Solo. Udah syukur pernah menjadi gubernur di Jakarta ya kan. Lagian level Jokowi kan saat ini sudah bukan gubernur lagi, tapi presiden, bahkan presiden pemimpin kelas dunia. Jadi kelasnya sudah beda, Bro. Jangan disama-samakan dengan kelasnya Ahok apalagi si Abah ya. Nggak level, Oke, teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang Sidul ya, yang kemarin dilantik sebagai wakil gubernur bersama Pramono Anung, dan untung saja walaupun sangat songong kali pada saat kampanye dulu, akhirnya yang bersangkutan tetap menang dan akhirnya kemarin dilantik sebagai wakil gubernur Jakarta ya. Dan kemarin begitu dilantik dia berpidato kepada para pendukungnya bahwa dia akan menyambangi alias mengobok-obok sungai se-Jakarta. Perasaan dulu Jokowi perasaan dulu pendukungnya ya kan, anak Abah ya, anak Kebo itu kan menghujat habis-habisan Jokowi yang dulu suka masuk ke gorong-gorong ya kan. Kok setelah jadi Sidul malah ngikutin jejak Jokowi, mau ngobok-ngobok sungai, alah. Selain itu juga tadi ada si Blimbing Sayur ya, Samsul Fuad yang dilantik oleh Presiden Prabowo dan disalami oleh Gibran ya. Malunya menurut saya udah sampai ke ubun-ubun. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya, saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.